ya manusia itu kan dhaif, jauh dari kesempurnaan. Setiap kegagalan itu adalah guru pelajaran yang berharga untuk masa depan. Jadi setelah kita membaca itu bukan langsung patah semangat, tapi malah termotivasi. Motivasi. Jadi kita ini sebenarnya masih banyak rel yang belum pas. Ayo pengen mangkat men. Perubahan yang didapat setelah menjalani seperti ini sama yang sebelumnya. Kalau saya fokus kepada kebatinan, maksudnya rohani, hati itu lebih legowo, artinya lebih los. Tuh. Jadi dalam menjalani hidup ini ndak harus jadi beban, neko-neko macem-macem gitu ya. Nah, itu disinilah kita belajar untuk menyatukan dua karakter yang berbeda kan. Disinilah apa hikmahnya kita ini disatukan dalam 2141 itu supaya nanti ketika kita pulang tuh, ketika punya jamaah tuh kita bisa menjiwai dengan kawan, dengan jamaah kita. Karena pasti kan kadang sering ngobrol kan. Maksudnya disatukan berdua itu untuk menyatukan karakter ini. Kita kan pembawaannya beda-beda. Kalau kita nanti dalam itu bisa menyatukan, bisa satu utuh, nanti kita dipulang punya jamaah itu kita akan bisa nyerateni lah. Mau peni dengan jamaah ini mas. Kelas gitu, kelas 10. Justru sing pengalaman sing luar biasa biasanya pertama. Singnya. Beda kalau pas itu kan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang waktu 21. Ini karena belum kenal, perkenalkan nama saya Wawan. Yudi. Wawan atau Yudi? Wawan Wahyudi. Wawan Wahyudi. Biasa dipanggil ACP, Mas. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Ini untuk kebutuhan ini YouTube. Nama saya Tio dari Blora. Pak Tio dari Blora. Lengkapnya Wahyu Adi Prasetyo dari Blora. Oh, Tio-nya itu diambil dari belakangnya ya. Kalau Bapak ketuanya? Saya Pak Eko. Pak Eko dari Pontianak. Dari Pontianak. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Jauh-jauh dari sini kok. Ngetan. Alhamdulillah udah menyelesaikan amaliyah. Apa namanya nih? ODDC. Nah, itulah pokoknya yang lagi viral itu lah. Boleh itu Pak, sharing-sharing pengalamannya dalam perjalanan melatih tawakal Allah atau bilang? Allah. Mungkin boleh dari Pak Tio. Ya pada dasarnya kita pengalaman sama aja sih, yang bisa bicara ini aja, lebih rinci kalau saya nanti rumpet nanti. Iya. Pak Ekonya aja, mantap Pak Eko pokoknya. Ini jadi diwakilkan oleh sebelah kanan saya, Pak Eko. Masih kuat, kalau saya nyatanya agak. Soalnya sama sih pengalamannya. Jadi anak ini gimana Pak, awal pertama mau ngedan itu boleh di-sharing? Jadi alhamdulillah saya oleh Allah Ta'ala sama Setia ini dijodohkan untuk belajar tawakal selama 41 hari. Amin. Kami mulai tanggal 25 Februari 2000, hari Kamis 2021. Berarti Maret di jalan ya? Maret full di jalan. Dalam perjalanan dimulai dari sini ke arah Ngidul. Itu arah selatan ya? Arah selatan. Sana pertama lewat Ciledug, terus ke arah Kuningan. Kuningan lurus berarti ambil arah kiri ya. Jadi waktu dalam perjalanan di stop, suruh berhenti situ. Ya kita semua mau jalan terus, cuman berhenti dulu.
Akhirnya diberikan nasi padang. Alhamdulillah. Hari pertama Hari itu. pertama. Tapi nggak ditanyain untuk ninggalin KTP gitu nggak kan? Alhamdulillah enggak. Oh, udah. Cuma dia bilang kalau enggak pengen ketahuan kawan-kawan ditutupin kepalanya. Edannya ditutupin. Atau nggak bisa ngeliat jalan atau Pak? Terus lanjut perjalanan sampai sore. Sorenya di desa apa itu ya, mau nanjak Kuningan itu. Maret. Itu kita nginap di toko yang udah nggak dipakai. di apa tuh di Minimarket pos yang- ronda. Pos ronda. Iya. Hujan, malam hujan sampai pagi. Pas belakangnya pos ronda itu masjid. Jadi maghrib bisa subuh di situ. Alhamdulillah ada tempat untuk berteduh. Berteduh. Paginya lanjut lagi perjalanan, naik datar. Ya itu udah hari kedua Hari berarti. kedua. Nah, Hari berarti hari kedua semua kenikmatan telah diberikan ya. Dari rokok, Terus makan ya. sampai di desa apa itu ya? Udah ingat desanya. Nginap di teras toko, Iya. toko besar. Udah tutup. Itu udah tutup pokoknya, itu udah nggak fungsi, jadi di gudang. Jadi maghrib isya ya di teras itu. Maghrib isya terus nginap satu malam di situ. Pas alhamdulillah itu ada kerannya. Jadi apa namanya, enggak di masjid. Habis itu lanjut hari ketiga. Hari ketiga pada subuh berangkat jalan, iya aja. Oh langsung dapat bubur. Alhamdulillah. Bubur ayam. Lancar nih. Lancar nih tiga hari nih. Bubur ayam, alhamdulillah tanggungan Allah nih. Ya. Jangan disia-siakan. Terus jalan sampai Kuningan. Kuningan kota. Kuningan kota. Muter-muter di situ, mau di masjid kok nggak enak. Hmm. Akhirnya di belakang masjid tuh, di emperan pinggir jalan tuh kita geletak aja di situ. Capek, Itu istirahat ya. istirahat siang. Alhamdulillah lancar di 1, 2, 3 ini lancar. Belajar. Ada tanggungan Allah di situ lah. Terus paginya Hmm. tidurnya di teras di emperan musola itu. Hujan lebat. Hujan, posisi hujan ya. Posisi hujan. Hmm. Dan sampai malam hujan. Hmm. Terus jalan lagi itu posisi kaki udah mulai melepuh-melepuh itu. Masih ada bukti. Masih itu. Oh iya. Besar itu melepuhnya itu Pak. Lumayan 3 kali melepuh ini. 3 kali melepuh, kering, melepuh lagi, kering lagi, terus melepuh lagi. Oh, luar biasa. Rasa. Saya udah Ini udah jalan udah melepuh. susah itu. Oh, Udah susah jalan. Udah mulai susah. Tapi alhamdulillah kan kebetulan sering mendung situ, panasnya nggak terlalu panas, juga ada pohon-pohonnya, Iya. jadi enak untuk jalan. Jadi walaupun kita jalan sebentar terus tidur, agak siang pun jalan nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas, Iya, ya. sampai cari masjid gitu, untuk tidur sama asar itu. Terus jalan lagi sampai malam, sore malam tuh tidur di pos ronda. Tidur di pos ronda, pas depannya juga masjid. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dekat-dekat nih. Dekat-dekat ya. Tidur di pos ronda itu. Perbedaan di 21 sama 41 itu yang sampai rasakan itu seperti apa? Yang saya rasakan dalam perubahan apa yang saya rasakan 21 dan 41 ini, nilai ketaatan kepada seorang guru. Itu. Perubahan apa yang saya rasakan. Jadi semakin sambil berjalan saya tafakur, sambil berpikir apa sih maksud tujuan kita Lelaku ini lelaku ini, ya apa namanya, kita belajar untuk taat kepada apa yang diarahkan oleh guru kita lah. Jadi tidak macam-macam atau aneh-aneh gitulah. Waktu itu menjalankan amalia sunnah pemikiran kita. Yang saya dapatkan di dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kan biasanya nemu
sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Apa aja keanehan-keanehan itu? Apa? Salah satunya sholat kayak ganggu pola itu, terus sama kita sering alhamdulillah ya Allah memberikan orang itu sedekah itu nggak harus ya seperti ya kita nggak harus kaya lah. Kan orang yang compang camping itu waktu di daerah mana itu ini dekat-dekat sini ya. Malah ditunjukkan orang-orang yang biasa yang sedekah itu gitu ya. Orangnya itu nggak punya apa-apa di Kaliwungu, pokoknya di Kaliwungu Kendal. Pantura itu, Hmm. Kaliwungu Pantura. Jadi nyampe di situ. Setelah dari Jambu, dari Jambu itu juga ada. Terus yang paling berkesan yaitu di Kaliwungu. Itu kita udah kemalaman 6:30 toh. Rumah sholat masjid di situ di Masjid Kaliwungu yang utara dekat Pantura, tapi kalau tulisannya Kaliwungu Selatan tapi yang dekat Pantura. Itu ada orang tua, aku kan masih ganti lah ini udah selesai. Beliau Pak Eko, setelah orang tua itu minta sedekah, Pak Eko tanya, kita nggak punya uang, terus akhirnya tahu kalau kita juga orang berjalan lah ya, kafir lah ya gitu. Nah terus malah ya itu minta tak, ya itu malah niat beliau itu sudah kok diberikan apa-apalah makan atau apa gitu. Akhirnya benar waktu kita pergi sholat maghrib terus dikasih itu makanan, alhamdulillah. Tadinya minta sedekah, malah akhirnya ngasih, beliau tuh malah ngasih ngasih kita. kita. Mau belikan sate, Orang tua satenya itu. tutup. Akhirnya diberikan nasi bungkus. Terus malamnya juga dibelikan lagi, nanti untuk nambah ya gitu. Alhamdulillah. Tapi anehnya subuh tuh nggak nampak orang itu. nggak nampak. Nggak nampak itu. Subuh nggak ada di Nggak situ. ada di situ. Padahal ya, kelihatannya di situ terus, mau pakaiannya di situ kok, pakai baju di situ, baju gantinya di situ. Tapi di situ ada perkampungan. Iya di kampung. Ada, katanya Bukan rumah di satu. suatu tuangan atau Enggak, yang di masjidnya itu ketemu. Sama di Pantura sini di daerah mana Mas? Tegal ya? Tegal atau mana? Yang di emperan toko itu loh, Setara atau itu sama Di itu. Tegal. Itu orang asli Magelang tapi kerjaannya macam-macam itu, bahkan pakai pakaiannya kayak kita. Pendek, saya nggak tahu ya, udah capek gitu. Tiba-tiba ini sedikit buat kamu makan. Tengok, terus cerita ternyata orang tersebut sehari-harinya tukang membenahi payung rusak itu, satu payung tidurnya ya di emperan toko itu. Saya nggak tahu kalau itu banyak Posisinya tuh ya sama seperti kita, tapi kepeduliannya kepada orang-orang yang seperti itu. kita ini lebih Lebih peduli. Lebih tinggi ya. Iya, lebih tinggi. Bahkan nggak sama kita aja, kalau ada orang yang kesusahan tetap iya, kalau ada ya kasih. Jadi secara tidak sadar kita ditunjukkan orang-orang seperti itu ya. Iya, sama nggak sadar gitu ya, untuk ya walaupun nggak kaya-kaya ya paling nggak sukalah, kasihlah. Sama aku masih diingatkan juga aku masih masalah kita nih ya, yang ngasih dengan kita terus sempat ngobrol itu mulai dari Ciamis terus sampai ke Jambu sampai ke Kaliwungu. Ini pembicaranya cuma satu intinya, kalau udah ke Pena ojo lali rekasane gitu. Bicaranya gitu, intinya macam-macam tuh di situ. Kok saya sampai kemarin sampai tadi kemarin, kenapa orang yang bicara dengan kita kok intinya bicara cuma satu fokusnya. Tuh, kalau udah enak orang tuh jangan lupa dengan sesama, jangan lupa masa sulitnya itu. So, itu aja intinya dari beberapa orang itu yang kita jumpai itu yang sempat kita ngobrol itu. Tuh, kenapa bisa satu ya? Apa dikompakkan tuh gimana? Pembicaraan kok sama semuanya, padahal lain orang, lain tempat gitu. Dengan sesama harus kita harus peduli, jangan membeda-bedakan. Tapi kalau ada yang ngasih uang tuh gimana? Kalau masalah uang kita udah, kalau dihitung-hitung udah mau 1 jutaan.
1 jutaan. Dihitung-hitung itu. Hmm. Sampai saya tolak-tolak semua itu, orang lagi jalan di kan arah Seroban tuh. Batam. Itu mobil singgah shoot itu. Mas saya kasih uang gitu. Oh, enggak Pak, enggak gitu. Enggak gitu. Tapi yang 50.000, yang 20, yang 10 itu banyak, yang di jalan juga banyak, sampai pernah 200.000 kita jumpa, semuanya saya bagi-bagikan sama tukang beca, pemulung, gitu, sama tukang ngarit, gitu. Sampai itu Waktu di Jambu itu malah tukang bawa kayu itu bakar kan, orang tua itu kasihan benar kan. Gimana Mas? Kasihkan aja uangnya 50.000-an. Dikasih uangnya, orangnya gemetar gini. Mas ini mau apa ini katanya? Mau kemana? Orang tua gemetar gini. Dikira uang pesugihan atau apa gitu, uang tumbal gitu ya. ya dikasih juga itu. Itulah tukang beca. Kan nampak kalau masih susah gitu kan. Tuh yang kemarin di sini di Losari ini, di Losari. Losari. Kita duduk di depan proyek, hujan. Tiba-tiba mandornya itu keluar, tuh nanya, dari mana Mas? Musafir ini Pak. Oh iya, dikasih 50.000. Enggak Pak, enggak. Iya untuk kalian ini, enggak dari hati saya, terserah mau kasih dengan siapa terserah gitu. Akhirnya terpaksa lah ambil 50.000. Orangnya masuk, ada tukang ini, tukang dawet, orang tua dipikul gini. Uangnya kemana nih? Tukang dawet tuh, kenapa ini belum payu tuh dawetnya? Posisi hujan lagi kan. Langsung dikasih lah, kejar ke dawetnya kan, Pak ini uang nih. Bingung kan dia. Malah ditawarin kita minum. Mau dawet Mas? Enggak. Mungkin takut kali yang jualan dawet ini. Lagi jualan dikejar orang gila nih. Dawet. Tukang beca, anaknya nangis-nangis tuh kan, bakso kan. Minta bakso. Lu kasih anaknya tuh. Gimana itu Mas? Responnya gimana tukang becanya itu? Yo belum aja. Terus akhirnya kita udah jawan, terus ini terima kasih itu. Ada. Terus pengalaman lagi, setiap kita setelah diusir, maksudnya disuruh pergi dari, kita kan tidur di depan toko atau di mana depan toko atau di mana itu, ya sering depan toko lah. Kita mau dibuka, diusir Mas, mau dibuka. Itu nanti itu, nanti itu pasti itu depan pasti ada rezeki itu. Alhamdulillah. Pokoknya kalau habis diusir, habis disuruh pergi, nunggu aja nanti sebentar dia. Jadi ada berkah dari hujan itu ya. Dan setiap kesusahan itu ada kemudahan memang. Samping itu juga perang batin antara ini yang paling berat itu. Nah, ujian dua orang ini menyocokkan ya, matchingkan antara dua hati yang sering ya ketika kita sakit lah kan. Waktu saya sakit, ini juga ngajak jalan, saya bilang jalan dulu lah dulu. Ini sakit kakinya ini, saya terus jalan loh, saya terus bersama gini loh, saya ini berakannya sama kamu, sama sampean, pulang ya sama sampean, saya bilang gitu. Jadi ya gimana kayak apa kondisinya ya tetap sama-sama walaupun waktu jalan jauh, tapi kalau berhenti kadang ya rapat gitu. Tapi kena juga mulai di Purworejo kena ini kakinya tuh. Ini kenapa tuh Mas? Saya waktu itu kerasa ya kayak peringatan sih waktu itu ya. Waktu itu jujur aja ini waktu saya minta tolong sama beliau, soalnya kalau malam kan sakit, angin itu sakit itu kayak udah minta ini terus ini di apa namanya disodet keluar, tapi belum keluar semuanya. Itu kena batu kerikil atau enggak tahu, itu keluarnya kayak semacam ini ular itu di daerah Purworejo, banyak ular yang mati di jalan itu. Waktu saya nginjek enggak kerasa sih. Atau bisanya itu kali ya? Bisanya kayak ada taringnya. Iya kayak taring apa sedikit itu yang tahu ini. Saya ditunjukin kayak ini Mas, oh ini ular ini pas. Terus waktu perjalanan keluar terus, saya kan nggak enak sama di masjid, malah itu yang buat masker itu harusnya dipakai sini, malah saya pakai di kaki sholat di masjid itu. Karena ngucur terus itu ya? Iya ngucur terus. Kayak nanah gitu kan? Kayak nanah terus ini sampai Pekalongan,
itu baru saya lepas total itu kan. Sandal itu saya lepas total waktu iya masih keluar, tapi keluarnya nggak parah. Tapi saya masih pakai ini untuk masker itu saya pakai ya biar nggak ngotos ke masjid atau gitu. Karena darurat makanya dipakai itu. Tapi ya itu yang namanya orang ya manusia biasa ya waktu sakit kayak saya sebetulnya kan nggak boleh, harus biasa aja. Berarti ujian kesabaran. Iya, ya bagi saya hukuman juga sih. Mungkin kurang pas lah waktu di jalan waktu itu nurutin alur sebentar ya, tapi itu ya. Padahal sini sebetulnya udah lepuh sini. Udah lepuh. Tapi waktu saya nggak pakai sandal nggak apa-apa. Saya jalan biasa aja. Malah pakai sandal mah lepuh. Malah ininya kena itu. Oh, kena buat pijakan itu iya. Ya. Kira melebar. Malah kena itu malah. Ya kenanya itu waktu saya kelihatannya saya sandal sama pakai sandal lagi terus kena. Terus saya koreksi diri, oh iya nggak boleh, ya udah ini hukuman buat saya. Akhirnya dilepas total itu. Ya, total ya. Itu berarti udah di pertengahan perjalanan. Ya udah ya kurang 14 hari itu. 14 hari. Ya. Terus kita tafakur lagi bareng-bareng 2 orang. Ada yang kekurangannya kita perbaiki lagi. Niatnya kita perbaiki lagi. Ya alhamdulillah lah. Saya sempat down apa itu ya, lemes karena kesalahan niat mungkin ya. Gimana itu? Itu kan lewat kampung saya itu kan, Sumpih itu kan. Saya balik kampung. Terlahiran. Iya. Balik kampung, lewat desa, lewat rumah itu, rumah kasih saya tuh. Di situ tengok mampir gak Mas ya? Kalau kamu mampir ya batal loh. Tapi anehnya kok. Terus ziarah makam Mbah kan, di makam Mbah itu ziarah itu. Di situ udah saya doa sebentar langsung balik lagi. Ya mau mampir sama aja. Gelandang ayo. Pengen batal, apa orang nak pengen neng sini aku jalan kan gitu aku. Enggak ya itu alhamdulillah. Enggak sempat mampir sih. Tapi sempat langsung los ini. Akhirnya nggak semangat lagi ngidan tuh. Iya enggak itu. Udah semangat lagi udah kayak orang bingung lagi. Muter di situ. Akhirnya didongkrak. Lewat ke Meranjen terus didongkrak di situ. Sore-sore itu. Terus agak pulih lagi. Tuh malamnya itu ada yang aneh. Kenapa itu? Waktu jalan tiba-tiba tuh ada orang perempuan dari rumah tuh langsung bawa nasi bungkus. Lari gitu. Oh, 2 masih hangat lagi. Padahal gelap. Remang kayak udah ditunggu. Perbatasan Kebumen ini. Malam-malam itu habis sisa kita jalan ke mau tidur di mana? Jalan aja. Tiba-tiba mas. Ini nanti tuh makan di jalan dulu. Wah, siapa? Dari mana ini udah jadi kalau kita jalan? Itu gelap. Masih gelap ya. Masih gelap. Rumahnya itu rumahnya gelap. Kayak habis kena apa namanya dibongkar untuk perbaikan jalan apa. Iya. Kok tahu kita 2 orang dikasih 2 bungkus ya? Nasinya masih hangat-hangat. Hangat ya, masih sama mie itu ya hangat. Pas banget lagi. Perut kosong hangat-hangat lagi. Enggak tahu itu. Di Jatilawang itu kan. Di Jatilawang sore itu. Mau maghrib tengah 6 hujan. Di pasar kita duduk kan. Tiba-tiba ada apa pecel lele. Ditunggu ya kan udah lapar ya mikir apa enggak dikasih. Tapi heran tuh kita tunggu itu larisnya luar biasa. Pecel lele tadi itu. Ya padahal ada sate, ada apa itu enggak ada yang beli, tapi ini Masya Allah, hujan beras tuh. Laris sekali orang beli, satu datang pesen 5 sampai diantar lagi lelenya tuh. Laris bener enggak kecepretan ya kira. Berharap sih. Di sini orang kecepretan. Tapi alhamdulillah kan nyium baunya. Terus ini yang anehnya ini, besoknya dibalas. Terus kita sholat maghrib bisa di Masjid Jatilawang Pasar tuh. Besok paginya itu di Simpang Sampang itu ada itu kan, Simpang 3 Sampang itu kan ada yang sebelah kiri rumahnya itu siapa itu. Nah itulah kita mau jalan langsung disamperin. Mas lari aja langsung. Sini mampir. Nunggu ya Mas gitu masakan.
Apa itu kan Bu? Pecel lele satu piring gitu penuh. Wah, diganti ini di sini di kemarin. Udah Cipari katanya Pak Mas Dino, Cipari mana Cipari? Jauh. Memang kalau pada saat kita nggak mikir apa-apa ya Pak, kebanyakan alhamdulillah dapat Allah memberikan rezeki, nggak mikir apa-apa sih. Kalau kita berharap tuh malah kosong. Kosong. Tapi kalau kita lost fokus, ambil itu zikirullah itu alhamdulillah itu mudah. rezeki. Entah itu makanan kayak buah atau kadang minuman, tapi alhamdulillah kalau nggak kepikiran pasti. Lalu kalau mau halnya macam-macam yo iya sampai berharapnya itu manusia. Kalau kita berharap fokus kita konsentrasi konsen gitu kan. Bisa konsen. Itu alhamdulillah tuh lancar. Tapi kalau kita jalan ada pecel lele melirik, ada sate melirik gitu ya susah memang. Pelajaran rohani lah yang tuh apa namanya pembenahan diri gitu kan, masya Allah tuh. Kalau kita pasrah total kepada Allah itu malah Allah SWT akan mudahkan jalan-jalan rezeki. Tapi kalau kita berharap kepada manusia malah jauh rezekinya itu. Jauh. Malah jauh. Padahal kita ada di depan warungnya ya, karena ada di depan persis itu. Ditunggu udah lama gitu, tapi ya namanya salah niatnya kan itu. Kepasrahannya kurang los. Yang aneh lagi juga ini satu, waktu kita dari Boja ke arah Kaliwungu itu di daerah Jatiduren itu ada penjual duren sama rambutan Aceh yang paling sana sendiri ujung itu kelihatannya nggak laku, soalnya kan sampai jualannya dimakan. Kita dikasih, ya kita coba lah berhenti sebentar untuk walaupun mencicipi ya mencicipi makan, soalnya kaki juga jalan udah sore itu sekitar jam 4:30 atau jam 5 udah gelap kok, masih di hutan. Nah ini nengok ke belakang, tiba-tiba truk besar datang, itu yang tadi ngasih ke kita kan sebenarnya nggak mau, tapi kan dipaksa, soalnya kita kan nggak bawa duit. Mas ini Aceh mas, kita nggak punya uang, udah jauh itu, nggak apa-apa dikasih. Dan setelah kita berhenti makan sebentar, anehnya truk datang besar diborong itu. Rambutnya itu, Iya, diborong semua. Saya kaget, duh baru kali ini kaget. Langsung dibayar lunas. Iya, lunas. Padahal itu kelihatannya nggak laku. Satu hari itu sampai sore napanya tidak laku, itu masih banyak gitu. Terus sedekah dengan kita langsung diborong semua rambutannya. Dan di perjalanan itu pun kita juga hatinya dibolak-balik. Kalau kadang saya juga jengkel, kita mau berhenti ke sini nggak jadi, ini jalan terus jalannya nggak cepat. Tapi ya kita lagi ditata lagi nih, keingatan ya ini bisikan sama terus apa namanya, terus pokoknya bisikan jelek lah Sesama jalannya. terus kita kan niatnya dua ya pulang dua samanya gitu. Jadi ibaratnya saling menekan ego kita gitu. Alhamdulillah ini juga gitu. Alhamdulillah kalau nggak mungkin ditinggal. Ya, semua juga mau tidur loh, tak tinggal lagi. Masanya kalau tidur malam tuh didupak-dupak mas. Ini saya didupak-dupak gitu terus. Ngopo? Tinggal wae. Tapi mikirnya, wah kok bareng-bareng masalah udah. Jadi saling Menyemangati ya. itunya egonya saling ditekan selama perjalanan. Sama saya juga sering kasih, ya sama lah kita kan ngobrol-ngobrol. Sering diobeli juga sama ini juga. Tapi alhamdulillah ego masih bisa ditekan. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang berangkat bareng-bareng, pulang ya bisa bareng. Kayak obrolan makin seru. Gimana kalau kita nambah kopinya lagi? Ini kopi dari Bali nih Pak. Jauh. Asli nih, dari Bali jauh nih. Jadi langsung dibikin dingin Pak. Karena jauhnya itu. Ya lanjut. Dalam hal ngedan ini kan kayak orang umumnya kan musafir nih ya. Kalau musafir kan berpakaiannya ya seperti orang musafir. Dalam ngedan ini yang di sini kan diterapkan berpakaian seperti orang edan. Sampai itu menanggapinya itu seperti apa? Dalam berpakaian seperti ini gitu. Ya, Kenapa kok harus berpakaian seperti ini gitu? Menurut sampean itu pendapatnya seperti apa? Iya sebenarnya kalau pemahaman saya itu
kita berpakaian cobaan camping seperti ini untuk menghilangkan keakuan, apa namanya itu, profesi kita, prioritas kita gitu. Bahwasanya apa namanya, dengan berpakaian seperti ini nih akan lebih mudah untuk menata hati, supaya kita lebih tawadu, lebih apa namanya itu, lebih merendah lah. Sampai Mas. Sama sih. Iya kan, walaupun berangkatnya bareng kan biasanya pemahamannya berbeda. Mas Tio, pelajarannya mau dibawa pulang terus seperti apa perubahannya? Ya alhamdulillah untuk memperbaiki yang dulu banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak enggak benernya, memperbaikan diri saya menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi buat kebaikan. Terima kasih banyak juga untuk lebih baik lagi daripada yang dulu. Untuk hatinya juga lebih baik lagi, lebih tertata lagi, hatinya enggak kemerungsung, bukan, alhamdulillah sudah, insya Allah ketenangannya lebih baik lagi daripada yang dulu. Daripada sebelumnya ya? Iya. Sebelum menjalankan sama sesudah itu, hatinya itu beda ya? Beda. Walaupun udah sempat ikut apa namanya kemarin itu beda. Alhamdulillah. Nggak. Di pelajaran ngitan itu diusir, kadang ada orang mandang kita pergi. Jadi untung nggak dibalang batu. Baru di bahasanya kan kalau di Jawa Barat itu kan saya nggak begitu paham sebenarnya. Untung nggak ngerti. Nggak ngerti ya saya. Untung nggak ngerti. Ada yang ngerti tapi ya sudahlah. Memang kita orang kotor, nggak apa-apa, senyum-senyum aja lah. Alhamdulillah bisa lebih terkontrol itu, nggak gerundel gitu, nggak, paling senyum diusir ya, misalnya diusir atau ya senyum nyari tempat lagi gitu. Kalau dulu kan enggak, pasti sini agak manteng gitu ya. Kalau belum pakai pakaian ini juga, pakaian ini pun juga masih ada. Kenapa ya kok cuma kan agak reda ya. Nah, sekarang sudah alhamdulillah perubahan ada. Mudah-mudahan juga kalau kesalahan juga banyak. Maaf sekali juga buat yang bimbing kita. Sekali kekurangan dalam hidup saya, terutama waktu menjalankan amaliyah, mohon maaf banget. Kekurangannya juga banyak pokoknya, tapi ya udah evaluasi kita waktu tiap malam tafakuran, waktu di jalan menjalankan amaliyah ini kurangnya apa, waktu kita di hidup sama masyarakat kurangnya apa, kita simpan aja, nanti kita untuk perbaiki, evaluasi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Bermanfaat, kebaikan bukan menurut kita ya, bukan menurut Allah. Untuk Pak Eko gimana? Apa itu? Perubahan yang didapat setelah menjalani seperti ini sama yang sebelumnya? Kalau saya fokus kepada kebatinan, maksudnya rohani, hati itu lebih legowo, artinya lebih los. Tuh. Jadi dalam menjalani hidup ini ndak harus Jadi beban. Neko-neko macam-macam gitu ya. Yang saya dapatkan ini apa namanya itu, perubahannya itu lebih nampak, lebih terasa. Lebih terasa. Kita menjalani amaliyah seperti ini nih, kalau ketika kita nanti pulang nih, saya rasakan tuh tidak ada jauhnya lah, sama aja gitu ya. Seandainya nanti juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, ya kita ya biasa-biasa saja gitu, tidak terus langsung wah gitu. Ada yang diberi
kecukupan sederhana ya kita biasa-biasa saja. Karena memang hidup ini kan perjalanan bukan pelarian. Hidup itu perjalanan bukan pelarian. Maka jangan lari-lari, jalani aja. Kita masih di dunia ya. Ke kemana-mana, lari tetap di sini aja ya. Hidup ini perjalanan bukan pelarian. Maaf. Itu saya lihat betul itu Mas, waktu kita di daerah selatan itulah. Nah, tiba-tiba diingatkan kita ngobrol sama mungkin Gojek lah, tiba-tiba ada truk lewat, lihat ada tulisannya, jangan lari-lari, hidup itu perjalanan bukan pelarian gitu. Terus aku langsung ternyuh, saya langsung ketonjok sih, betul itu, saya ketonjok dalam banget itu, langsung kayak diingetin. Padahal iya waktu kita ngobrol ya ada tulisan di bakter gitu, langsung ketonjok lagi ya. Astagfirullahaladzim, betul itu, ketonjok bener itu, betul diingetkan, makasih. Ini ketonjok betul itu. Itu gara-gara truk lewat ya? Iya, kita ngobrol kayak hatinya kayak enak ngobrol, wes ngelantur lah. Tiba-tiba truk lewat, jerit daerah selatan, lupa daerah mana itu. Hidup itu jangan lari-lari itu, karena itu bukan pelarian tapi perjalanan gitu. Langsung gelek gitu, ditonjok betul hati, dalam banget itu, sampai sesek gitu, Majlep. iya mantap banget. Walaupun wajah ketawa tapi hati enggak, itu sedih itu sebetulnya, mengingat diri saya sendiri, Jadi Alhamdulillah. terapkan kesederhanaan dalam suasana dan keadaan apapun. Suasana nanti kita di rumah kayak apa ya biasa-biasa saja gitu. Dan yang kedua, lebih memperhatikan kepedulian kepada sesama. Jangan membeda-bedakan, oh ini kawan, ini bukan, ini orang lain. Enggak, kita samakan saja. Karena ketika waktu kita belajar seperti ini, orang itu ya sama saja gitu. Yang peduli dengan kita ya bukan orang yang kita kenal kan gitu. Bukan orang jamaah, bukan. Tapi karena itulah kepeduliannya gitu. Nah ini pelajaran berharga untuk saya sendiri lah nanti di hidup bermasyarakat nih, bagaimana bisa mengucapkan di masyarakat untuk lebih kepedulian kepada sesama, terutama bagi kalangan yang menengah ke bawah, di ekonomi menengah ke bawah atau anak yatim atau yang lain sebagainya, itu lebih ada kepedulian. Masyarakat seperti itu ya dalam Amalia 41 ini. Lebih terasa sekali lah daripada yang kemarin 21 kan seperti baru menatar. Sekarang ini sudah terasa sekali. Bedanya beda jauh ya. Beda jauhnya lebih kepekaannya. Kita lebih peka lagi. Kalau dulu 21 kan kita masih meraba-raba. Dan tentunya ya dalam aturannya kita juga banyak melanggar kan. Saya alhamdulillah kita lebih, walaupun juga nggak sempurna, tapi kita alhamdulillah lebih maksimal, lebih menata lah gitu, dan lebih peka kita ini menyikapi keadaan-keadaan yang dilihat di perjalanan. Tuh rupanya seperti ini gitu. Ya biasa-biasa saja. Kadang kan kita ketika ada kelebihan atau kemudahan kita beda kan. Kalau ada kesusahan kita rendah gitu. Biasa-biasa aja, kalau kita ada ya biasa, nggak ada ya biasa gitu. Jadi jangan mengeluh meski dibayar ya. Ya sekian cerita dari kawan-kawan kita ini yang luar biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya benturan terus Mas. Terutama ketika sakit. Yang satu main jalan. Ya satu kan pelan. Itu Mas sebenarnya itu. Awalnya kan saya sakit duluan, tidak bisa jalan tuh. Jalan tuh sampai ya Allah. Miring-miring. Nah si itu maunya kan cepat. Duluan loh, sudah biar aku belakangan. Tapi Mas Tio kan nggak tahu jalan. Pokoknya aku ngintil wae. Gantian di Purworejo Magelang itu Mas Tio ya kena. Saya duluan lah. Jumel terus aku. Balik sudah berarti. Yo. Film India. Nah, itu disinilah kita belajar untuk menyatukan dua karakter yang berbeda kan. Oh, disinilah apa hikmahnya kita ini disatukan
dalam 2141 itu supaya nanti ketika kita pulang tuh, ketika punya jamaah tuh kita bisa menjiwai dengan kawan, dengan jamaah kita. Karena pasti kan nunggu kadang sering ngobrol kan. Maksudnya disatukan berdua itu untuk menyatukan karakter ini. Kita kan pembawaannya beda-beda. Kalau kita nanti dalam anu itu bisa menyatukan, bisa satu utuh, nanti kita dipulang punya jamaah itu kita akan bisa nyerateni lah. Ngopeni dengan jamaah ini maksudnya kita disuruh dua-dua gitu. Aku 21 juga bisa mas, ketemu di depan sih. Aku salah, aku lah. Bahkan tenan kan. Ayam goreng. Gede banget teko gitu. Tiga orang aku tak duduk kok kerasean kok ceker. Nu tuh aneh gampang ya. Oh kabul terus itu. Mas Tio itu masya Allah. Minggu-minggu terakhir gitu lah. Mudah-mudahan mas engko ngarep rezeki. Ente mas iki ora semua engko ada rezeki. Kono wis ora tulis iki. Mudah-mudahan kono rezeki mas ya. Oh nek mas kok ada karo ngono iki. Istimewa. Tapi kelaleran iku warna reja iku nang alun-alun mas. Mana aja nggonku. Oh warna reja iku nang alun-alun kan iso ringking kan. Tur kene bae iki dina Jumat insyaallah apa kuwi. Aku kan menurut Kecamatan Panerja. Panerja. Cuma isikan Panerja pertikan arah Yo berarti wingi mulai berarti wingi mulai toh. Anu warna reja Cipari kan? Iya. Arah Jalannya kayak gini kan, anu cilik. Ya udah kono kuwi. Cuma lewat Majenang. Ora lewat Cipari. Cipari, terus apa mana kana? Sidarja terus kiri orang Pucung. Iya, sampai lewat kono. Oh. Soalnya lewat Cipari. Desane dhek. Kecamatan aku cing aktif iku wis jere ada coba. Aku blasok ning iki si Ngebul. Ngebul. Berarti Sampai pas Panerja lurus nggak ambil kanan, mungkin arah Majenang. Arah Sidareja. Sampai lewat Sidarja juga. Wes Pak, wes kuwatan mlaku. Terkosan Sidarja lumbir. Jadi ada pertigaan jalan begini. Oh. Sidareja. Kene kantor anu cakruan apa jenenge? Cakruan. Oh, kuwi aku jagong suwe iku. Cakruan ning kono aku turu ning kono. Wah, linggo suwe. 12 aduh. Lurus sekarang Pucung, kene lumbir. Iya. Anu sing ngebul. Jalur alternatif Purwokerto. Jebule dalane mendaki gunung lewati lembah. Awan-awan yo Allah. Aku yo lewat kono kuwi, Mas. Aku lewat kono kuwi. Iki sing ngebul jere si anu Biman nang kene iki. Tak tinggal hati ku nang ndi. Ngebul jenenge Cingebul. Allah. Lewat kono kuwi tinggal di terus turun sekolah suwe aku setengah hari nang kono. Sekolah Cingebul. Nanjak mudun. Oke nanjake Mas, masyaallah. Tajem-tajem najak tanjakane. Kowe lingkar selatan pokoknya wis siap mendaki gunung. Tapi pernah nggak pas posisi sakit-sakitnya jalannya itu lebih jauh daripada normal? Ya waktu si itu Mas Tio. Yang saya heran tuh yang saya nggak masuk hitungan tuh kan biasa kan saya jalan 15 kilo paling banyak itu 20 kilo. Itu udah jarang. Itu dari Sumawono Ungaran tuh Losari desanya sampai ke Kaliwungu itu hampir 40 kilo itu. Itu jalannya kan gini jalannya. Semarang Selatan itu. Oh. Padahal posisi sakit. Yo kan Itu aku wis asuk anu Mas. Wis kan Jumatan, wis jagong, yo wis turu, yo wah satu. Tapi ku iso mati tembus anu, heran. Kadang logika kita nggak nyampe ya. Kadang itu kalau memang kita lost, langkah kita tuh bukan kita yang gerakin sebenarnya. Kalau kita mau ngelosin itu kan. Dalam perjalanan kan bisa duren Mas. Foto gue duren deh. Ada ketahuan. Ya orang ada mau duren dan ada mau duren akeh. Duren akeh duren. Pas gitu Jambu, wis masuk Semarang iki, Pak. Nang pinggir jalan iki duren gletak loro. Nah itu yo randel memang ora diiket, tapi tiba loro iki. Mas dia apa? Duren. Ojo, duren itu loro. Ojo. Duren ora itu dijipuk nek rambutan oleh was. Duren regane bisa. Coba ora. Aduh yo. Arek mlaku terus disomnon Pak Tanto. Mas Rene. Sopo? Rene ngopi-ngopi sih ngono kuwi. Piye Mas? Wis ora rezeki iki ngono. Dicelok di segono tuku ada apa?
bakwan, anu ki apa gembus goreng. Diceritani lah rokok-rokok. Biasa Mas ini Mas aku nggo tekanan wong biar lagi musafiran ngene iki yo biar aku 3 bulan nanti nang jero watu iki. Wes nganti pokoke nganti lemes-lemes ngono iki. Oh nek sampeyan ngakoni ngene iki, kok nek wis penak aja lali rekasane yo Mas yo. Dipesen ngono kuwi. Wis penak kok biasane wong ki nek wis penak ki lali rekasane ngono kuwi. Duit 50.000. Ki Mas duwite nggo anu sampeyan iki lillahi taala iki. Ora Pak. Wis lillahi taala konen. Ayo dikolah. Lha ki nek mlaku kan wong tuwa nggawa iku, kayu bakar iku ki repek iku. Duit mesti kok dijeli kok kebut wah iki duit apa iki Mas. Wis Pak gue sampean Pak rezeki sampean Pak. Sore ini dibalas langsung. Pak Doisa Gimana? oh langsung mangan metu kabeh. Lah kisah tak kisah ketemu, asalnya kau sudah tak wajari, tapi ini salah jadi aslinya. Nih untuk duit Mas, nek disodah kau lagi mau rentek dengan hati ganti sing mateng loh gitu. Sudah mateng. Duit kan itu gue tuku, udah disodah udah di mateng kan uang lah. Jadi kan tukar tambah ya. Apa jual beli sama Allah langsung takok ya. Tapi real ya kok. Bisa aku sedekah 10, balik 20. Sekarang 20 balik 40. Jika patang puluh balik 80. Nah iki duit pesugihan apa wong balik apa piye? Ora suwi balik. Nah udah itu 1 jutaan gitu. Iya. Wah, Lo kena mau DP motor kuwi. Akeh banget Mas non dolan nemu 20 10 5.000 2.000 akeh banget aku. 200.000 nemu sepisan, saya 50.000 wah akeh wae. Sing tak tolak-tolak ya ora pas ora. Terus tanggal 3 bulan 4 kemarin tuh kan 1 hari kosong nih, kosong. Aku ndelok tanggalan nang musala, iki hari ulang tahun. Kuwi iki. Aku mikir kan, hari ulang tahun mosok ora nek panganan iki. Aku ya Allah, hari ulang tahun mosok ora nek panganan. Metu salat Isya nang cakruk ngarep iku, ngarep anu apa? Ngarep ruko. Tiba-tiba wong ki nggawa anu berkat, Mas. Mas iki berkat karo sampean. Lah iki Mas, anu iki ulang tahunku. Adi ayawe dan doku dan semua komplit tuh begini ulang tahunku Mas, syukuran Mas. Memang aku pengalamannya luar biasa gitu. Siapa ya? 41 gitu. Jadi kaya 21 kemarin itu kaya sebalike. 21 kemarin kan ono ra 41 ki Masya Allah. Langsung pengen 3 bulan aku gimana gitu. Aku mah pengen 41 Mas. Aku Mas Tio, aku ki balik engko insyaallah bal-balan 3 bulan. Kok lagi seneng deh aku. Sampai ki fokus nggih majelis wae, ora sampe 3 bulan. Majelis diopeni ngono. Tapi setelah saya membaca postingan Kiai ya manusia itu kan dhaif, jauh dari kesempurnaan. Setiap kegagalan itu adalah guru pelajaran yang berharga untuk masa depan. Jadi setelah kita membaca itu bukan langsung patah semangat, tapi malah termotivasi. Motivasi itu. Jadi sebenarnya masih banyak rel yang belum pas. Ayo pengen mangkat men. Iya. Punya semangat Untuk memperbaiki lagi. Main banget men, bukan langsung terus lemah wah, ora gak gawe gitu. Yo. Mas Tio sempat don, aduh kepiye ki yo. Iki malah orang yang manusia sing sempurna gitu. Pasti akeh kekurangane. Justru kita harus termotivasi lebih semangat nek duwe waktu 3 bulan lebih hati-hati meneh. Lagi dibocorno nang kiai salah satunya kuwi mau. Masya Allah. Insya Allah niat 3 bulan. Setelah keluar Juli 41. Ayo Mas. 3 bulan. Aku 21. Saya waktu lewat Gunung Tidar itu, awak itu panas Mas. Kan ada. Ini itu turun enggak. Gunung Tidar itu mana ya? Pernah dengar? Magelang. Oh, Magelang. Kan gunung di tengah kota Magelang itu. Soalnya itu kan, pas di pintu gerbangnya kan niatnya kan mau ke pintu gerbang, mau nengok kayak apa sih makam Syekh Subaki. Baru lewat jalannya, waduh, panas ini ya tuang teng, ini munduk muluk. Mas Tio memandang gue karo mlaku, waduh Mas Tio piye Mas, wis meneng wae dikir lafata lo kosen. Sampai pas alun-alun langsung dongkrak. Tuh. Terus saya dongkrak itu. Baru enak.
Wah, energi ini luar biasa. Ini banyak orang siaran salah niat paling. Hah? Banyak orang siaran salah niat. Oh, banyak orang siaran situ memang. Oh, bahkan sampai tidur di di pos security Masjid Agung alun-alun tuh kan di pos security. Di situ ngomong di situ tuh banyak orang tidur Mas, orang ziarah-ziarah tidur di makam Hatta di atas tuh. Orang banyak di situ. Kok nggak di situ? Kami bukan itu Pak. Kami lelaku belajar tawakal. Nggak ziarah-ziarah. Wah, luar biasa. Panas dingin awak ya Allah. Penuh tidar.